kenapa bisa sampai kayak gini? Kenapa aku terus dihantui kejadian tadi? Dan kenapa pula peristiwanya dapat menantang? Tidak sepi gaya jika dibanding dengan Betty pacarku. Ini enggak boleh diketahui oleh siapapun, karena ini privasi dalam hidupku. Aku berbicara sendiri sambil terus menenangkan diri. Sampai hampir subuh rasanya sulit sekali membuat mataku terpejam. Semakin kuingat peristiwa tadi, malah membuat keinginanku seperti bangkit kembali. Aku hanya bisa memukul kepalaku, seakan menyesali kekonyolanku tadi dan rasa bersalahku kepada Betty pun begitu semakin kuat. Meskipun aku sebenarnya dapat menstukmati aksi Bu RT yang begitu berkesan. Dengan keadaan, pikiran dan perasaan yang kacau, aku terus melamun seorang diri dalam kamar rumah kontrakan. Teringat terus peristiwa yang paling bersejarah, membuat naluriku tumbuh dan ingin mengulanginya. Tanpa sadar kulusbat 4ND perilakuku sendiri. Namun ternyata endingnya tak sehebat jika dibanding dengan peristiwa bersejarah tadi. Hingga sampai setelah subuh pun, rasa penasaran ingin mengulangi semakin tambah berpacu, hingga akhirnya. Pagi masih petang sekitar pukul 5 lebih. Tok-tok, suara ketukan pintu di rumahku. Dan tak lama berselang, Yudi, terdengar suara merdu Bu RT, berteriak dari luar rumah. Aku yang masih sibuk dengan rutinitasku tadi, jelas kaget dan buru-buru melintas cepat ke arah pintu. Ada apa, Bu? Oh ya, silahkan masuk dulu, ucapku sesaat usai pintu kubuka. Pakek nanya ada apa, janjinya mau bayar tanggal 5. Sekarang sudah tanggal 5, gimana ini? Jawabnya sewot seraya melihat-lihat ke arah bawah. Tentu saja aku kaget menanggapinya, sudah judes tapi matanya jelalatan kemana-mana. Aku jadi risih sendiri. Dan sesaat kemudian aku sadar, rupanya dari tadi aku hanya menggunakan K4OS dalam. Tanpa sehelai K4IN pun yang membentengi area bat 4ND perilaku, yang habis agak lama aku manjakan sendiri, terlihat sangat jelas. Melihat sikap Bu RT, lantas aku berlalu menuju kamar dan ganti pakaian. Setelah itu keluar, dan kulihat Bu RT sudah duduk di kursi tamu sambil menatapku tajam. Sesaat kemudian berubah adem. Asal tahu saja, Bu RT ini juga berstatus ibu kos, pemilik dari rumah yang aku kontrak. Dan kami para penyewa rumah kontrakannya biasa memanggilnya dengan sebutan Bu Munah, memang itu nama aslinya Bu RT. Orangnya agak judes dan suka berpenampilan sari. Ada 15 rumah yang dia miliki, rata-rata bertipe 36. Aku menyewa rumah Bu Munah ini baru 2 bulan. Untuk ongkos sewanya ku bayar per bulan. Karena aku di kota ini merantau, sambil menempuh pendidikan di PTS terkenal, maka aku memilih membayarnya bulanan saja. Kalau tahunan uangnya gak cukup. Apalagi aku bukan anak juragan yang selalu dapat kiriman gede tiap semester. Makanya selain kuliah, di sini aku juga kerja sampingan, nyales barang-barang mewah. Usiaku baru 20 tahun, tapi jujur saja aku orangnya tampan, berperawakan tinggi kekar dan berambut agak pirang. Di kota ini aku juga punya pacar, namanya Betty, orangnya sama seperti aku, tidak kaya dan tidak miskin. Kami kebetulan berasal dari provinsi yang sama, hanya beda kabupaten. Selanjutnya aku duduk di kursi tamu sambil menahan rasa takut. Seumur hidup baru kali ini aku kedatangan tamu menagih hutang.
Bu Munah, jangan marah Don. Uangnya sudah ada kok, tapi masih di ATM. Udah, gak usah dibahas lagi. Maafin Ibu ya Yudi, tadi Ibu cuma kesel sama si Bondi. Akhirnya kamu juga yang kena imbasnya, potong Bu Munah. Seraya mendekat duduknya. Terang saja aku sedikit heran. Ini orang kok mendadak jadi lembut begini? Ada apa? Bukankah barusan dia berteriak setengah emosi? Kata batinku. Jadi kamu yang namanya Yudi? Bu, ini orangnya sibuk. Biasa, di rumah banyak kegiatan. Jadi jarang ada waktu ngeliat penghuni baru di rumah sewa, ucap Bu Munah seraya senyum ramah. Memang, aku kontrak di rumah ini baru beberapa bulan. Temanku Rudi yang membawa aku ke sini. Waktu itu sewa pertamanya kutitipkan sama Rudi, kemudian dikasihkan Bu Munah. Gak apa-apa Bu, aku ngerti kok, aku minta maaf ya. Kemarin belum sempat ke ATM ambil uang, jawabku kemudian. Mulai bulan ini kamu gak usah bayar, Ibu gratisin aja. Hah? Serius Bu? Tanyaku heran tak percaya. Serius dong, tapi dengan satu syarat, mudah dan gampang kok. Syarat, kirain gratis beneran. Heleh kamu ya, tampang aja yang ganteng. Tapi gak bersyukur, orang dikasih gratis kok malah protes, sahutnya dengan ekspresi kesal. Hehe, maaf Bu, jangan marah Don, masak gitu aja, sama anak muda kayak gue pakai marah, imbuhku berseloroh. Gimana, kamu mau gak? Tanyanya seperti menahan tawa. Mau banget Bu. Tapi apa syaratnya? Jawabku bertanya. HP kamu mana? Entar malam. Aku apa syaratnya? Nih Bu, aku menunjukkan nomor WA di layar HP-ku. Oke. Ibu pulang dulu ya. Seberlalunya Bu Munah, aku jadi bingung sendiri dan penasaran selangit, apa syarat yang mau ia berikan supaya gratis ngontrak di rumahnya. Padahal tadinya ia datang marah-marah, mendadak jadi lembut, kan aneh. Pagi-pagi aku sudah ditimpa rasa penasaran. Atau jangan-jangan Bu Munah mau? Tapi sepertinya gak mungkin. Aku saja yang mikirnya terlalu berlebihan, dasar anak muda. Batinku dalam hati. Tapi aku ingat omongan Rudi waktu itu. Dulu sebelum aku pindah ke sini, Rudi pernah cerita tentang Bu RT. Rudi bilang begini, Yud, kamu mau tempat kontrakan murah gak? Ada satu yang masih kosong. Pemiliknya Bu RT di sana. Per bulan cuma 1 jutaan. Kamu serius Ruth? Tanyaku gak percaya. Beneran, tapi hati-hati sama pemiliknya. Emang kenapa? Orangnya agak judes tapi cantik. Masih terlihat muda walau sudah agak berumur. Oh iya, gak apa-apa deh. Yang penting dapat murah, tanggapku enteng. Aku berpikir, kalau bayarnya emang murah, aku kan bisa berhemat. Selanjutnya aku belum selesai ngomong, tiba-tiba Rudi memotong. Aku dengar, Bu RT itu sering ngajak cowok ke rumahnya, kalau suaminya lagi keluar kota. Hah, masa sih? Kamu gak bohong kan? Tanyaku kaget bukan main. Beneran Yud, lagian buat apa aku bohong? Nanti lihat aja sendiri kalau gak percaya. Terus terang aku gak percaya sama ucapan Rudi. Dia itu orangnya terlalu gaul. Pacarnya saja ada 3. Lah ngomong begitu itu mungkin. Karena terlalu sering berhayal sama perempuan, sampai-sampai istri orang dijadiin gosip. Beberapa jam berlalu, hari pun mulai gelap. Dan langit senja di atas rumahku seperti enggan ditelan malam.
Rasa penasaranku pun semakin menyeruak. Syarat apa yang ingin Bu RT sampaikan? Hingga akhirnya jam 10 malam HP-ku berdering. Ada pesan WA masuk. Kukira itu chat dari Betty pacarku, rupanya dari Bu Munah. Terang saja. Rasa penasaranku akan terobati. Gimana, udah siap belum? Itu isi pesannya. Aku bingung, apanya yang sudah siap? Itu orang memang selalu membuat aku penasaran. Dasar. Siap apanya, Bu? Aku gak ngerti. Balasku apa adanya. Ya sama syaratnya dong. Bilang saja terus terang. Apa syaratnya? Aku siap. Ucapku tegas, walaupun masih bingung dengan syaratnya. Ya sudah. Sekarang kamu ke rumah ibu, kenapa gak bilang lewat WA saja? Mau apa enggak? Kalau gak mau ya sudah. Waduh, judes amat sih Bu. Ya udah aku kesana sekarang, tapi sebelah mana rumahnya? Gak jauh kok, rumah warna coklat muda. Pagar kuning emas, cepat ya, mumpung masih kosong. Mak Dek, seketika aku terkejut dengan pesan terakhir darinya. Kok lagi kosong? Ya ampun, ada apa ini? Akhirnya dengan beribu tanda tanya bercampur was-was, aku pun berlalu dari rumah. Berjalan santai sambil menghirup angin malam, aku sudah sampai di depan rumah Munah. Dari luar keadaan rumah terlihat sepi, lampu temaram menghias di teras. Baru saja kakiku hendak masuk melewati pagar, mendadak hujan gerimis. Begitu berada di depan pintu, aku langsung menekan bel. Dan gak lama berselang, sang parubaya menawan dengan jilbab pink. Tersenyum manis dari balik daun pintu yang terbuka. Entah kenapa, malam ini aku terpesona sama ciptaan yang sangat begitu indah itu. Meski usia sudah 40 tahun, dia sangat ayu dipandang. Aku pun semakin lama semakin terkesima. Masuk Yudi, sini, ucap Bu RT dengan lembut. Anehnya, wanita itu sama sekali tidak menunjukkan sifat judesnya. Ada apa gerangan? Iya Bu, makasih. Sahutku seraya menahan canggung dan melangkah ke dalam. Namun, baru saja kakiku bergerak beberapa langkah, tanganku langsung ditarik ke dalam, hingga aku kaget dan kemudian pintu rumah langsung ditutup. Kenapa pintunya ditutup? Tanyaku. Supaya syaratnya aman, jawabnya ringan. Maksudnya apa? Gak ada apa-apa. Sini, kita ke dalam, syaratnya gampang dan enak kok. Bu RT serta-merta menarik tang 4N-ku menuju ke sebuah ruang. Ruangan yang gak begitu luas, tapi sangat harum lengkap dengan K4 sur empuk. Aku menurut saja di bawah olehnya, dan aku tak berdaya. Sekilas terbesit di kepalaku, sudah tahu apa yang hendak ia lakukan. Aku sudah gede, dan paham gelagat Munah kalau sudah masuk ke ruangan khusus ini. Selang beberapa saat, aku berpikir lagi. Kalau Pak Broto pulang pasti akan jadi perdebatan panjang. Bu RT, aku takut. Entar ada yang datang, ucapku agak gemeteran. Seraya menatap paras ayunya Munah. Dia lagi keluar kota. Aku jamin gak akan pulang. Orangnya udah tua tak berdaya. Aku gak bahagia sama dia. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu sudah paham syarat dariku, kan? Nah sekarang, tunggu apa lagi? Yudi, jujur ibu suka banget sama kamu. Tapi Bu, mau atau tidak? Sekilas aku masih sempat berpikir, ini adalah kesempatan. Apa mungkin kusia-siakan?
Lagi pula seumur hidup aku belum pernah mencoba merasakan. Tapi aku masih takut. Kira-kira nanti bagaimana dengan kekasihku? Jika ia tahu pasti akan kecewa. Yudi, gimana sih? Mau enggak? Ucapnya sudah siaga, siap untuk diterjang. Terang saja membuat aku hanyut dalam keadaan, dan akhirnya aku lupa sama Betty kekasihku. Baiklah, tapi cukup sekali ini saja, kataku sambil hendak memulai. Hah, sekali. Syaratnya bukan begitu. Setiap aku mau, kau harus selalu ada. Jadi kita harus intens melakukan kerja bareng. Aku gak mau, aku sudah punya pacar. Sambil berucap, sesaat aku menghentikan pergerakan awal. Tiba-tiba, dari gaya bicaramu, ketahuan banget kalau kamu orang deso. Yudi, denger ya, sepanjang belum ada janur melengkung, kamu masih bab 4S memilih. Gak usah sok-sokan suci, lihat teman-teman kamu yang lain. Kamu ini dikasih enak malah gak mau, bukan begitu maksudku, tapi yo wes lah, gak mau ya sudah. Emang kamu pikir pacarmu setia? Entar malah kamu yang rugi sendiri, menyia-nyiakan kesempatan, ucapnya emosi. Lalu dia menjauhiku seraya menatap ke jendela. Kulihat Bu Munah menangis. Sepertinya kecewa dengan keputusanku barusan. Tempias hujan gerimis di jendela mengiringi isak tangisnya. Lalu aku mendekat. Aku tersadar mungkin ucapan Bu Munah benar, belum tentu juga Betty akan setia padaku. Maafkan aku, Bu. Bukan maksudku menyinggung perasaanmu. Jangan menangis, kita bahagia malam ini. Akhirnya gantian aku yang mendongeng. Mendengar ucapanku, seketika dia berbalik. Matanya yang berkaca-kaca tampak indah setelah ia tersenyum. Kamu serius, Yudi? Oh, makasih ya. Akhirnya kamu ngerti. Selanjutnya, kita pun merangkai hati dan menyatukan R4 dalam gerimis malam yang dingin itu. Beberapa jam kemudian, aku baru percaya sama ucapan Rudi waktu itu. Ternyata benar, Bu RT suka sama pisang ijo muda. Dan kuakui meski sudah berkepala 4, dia sangat lahap men satuk mati pisang ijo muda. Sampai-sampai aku terkagum dan kewalahan. Bu, iya Yud, kenapa? Kamu senangkan sekarang? Seneng banget, tapi aku merasa takut. Kalau dia tahu gimana? Tanyaku lugu. Gak apa-apa, dia gak akan tahu. Dia orang sibuk. Kenapa ibu gak bahagia sama dia? Karena dia sudah lem 3K, beda jauh. Sama kamu, apa selama ini ibu juga sering main satuk mati pisang ijo muda yang lain? Tanyaku sekedar ingin tahu. Sudah sering, tapi tetap kamu yang paling yahut. Sungguh beda banget. Gimana gak beda? Emang ini masih gres. Wak wak wak. Bu Munah pun ikut tertawa, sudah tampak girang. Aku juga sudah pernah sama Rudi, ucapnya melanjutkan obrolan. Aku kaget, sama Rudi, teman aku kuliah itu? Iya, beneran kok. Waduh, berarti aku dapat sisa? Yo wis Ben, gak usah dibahas. Aku janji, setelah ini cuma kamu yang bisa sama aku. Beneran, iya aku janji, ganteng. Meskipun aku tahu, Bu RT sudah pernah dengan yang lain, tapi aku gak mau kalau setelah ini ia masih dengan kebiasaan itu. Seperti itulah yang kurasakan sekarang. Tapi kalau Pak Broto yang pakai, aku masih memakluminya, karena emang yang lebih berhak. Bagiku itu tak menjadi soal,
Tapi aku yakin kalau dia sudah tidak telaten memakainya. Beberapa saat kemudian, usai melepas dahaga, aku pulang ke rumah kontrakan dengan perasaan bahagia, kendati masih ada rasa sedikit bersalah sama Betty. Tapi apa yang terjadi saat aku tiba di kontrakan? Aku buka ada chat dari Rudy, temanku satu kampus. Katanya tadi ia melihat Betty sedang berdua dengan cowok lain di kafe. Aku terhenyak. Benar juga rupanya dugaan Bu Munah. Ternyata anak muda zaman sekarang gak ada yang setia. Jujur aku kecewa, tapi gak apa-apa. Biarlah Betty mendua. Masih banyak wanita lain di dunia ini. Dan untuk sementara aku bisa melabuhkan hati kepada Bu Munah. Meski parobaya, ia masih terlihat muda. Dan yang paling penting, sewa rumah dapat gratis. Hehehe. Terima kasih sudah baca ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan kalian semua suka. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wassalam.